Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmadina Pratiwi, kelas 11 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Sungai Tarap. Di video saya kali ini, saya akan membahas materi tentang gelombang bunyi dengan guru pembimbing saya, Putri Angela SPD. Dan di video kali ini, saya akan membahas materi tentang KD 3.10, menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi. Dengan pokok-pokok pembahasan, yang pertama, mengklasifikasikan gelombang bunyi dan karakteristiknya. Yang kedua, menganalisis resonansi bunyi pada senar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja kita tidak pernah terlepas dari yang namanya bunyi. Tapi, apakah kita pernah tahu apa itu bunyi dan bagaimana bunyi itu dapat kita dengar? Baiklah, mari kita bahas secara bersama-sama apa itu gelombang bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat, dan getaran yang merambat adalah gelombang. Jadi, bunyi sama dengan gelombang. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang arah rambatnya searah dengan arah getaran. Di dalam bunyi ada syarat-syarat terdengarnya bunyi. Di antaranya adalah adanya sumber bunyi. Karena tanpa adanya sumber bunyi, bunyi akan mustahil untuk didengar. Yang selanjutnya adalah adanya medium rambat. Karena pada dasarnya bunyi sangat membutuhkan medium untuk merambat dan terdengar. Medium yang paling umum itu adalah udara. Namun, mediumnya tidak hanya udara. Mediumnya dapat berupa benda cair dan benda padat. Semakin rapat mediumnya, maka semakin cepat bunyi merambat. Itulah kenapa di luar angkasa, astronot membutuhkan radio untuk berkomunikasi. Karena di sana tidak ada udara yang bisa merambatkan bunyi, sedangkan gelombang radio tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang selanjutnya adanya pendengar. Sepertinya pendengar di sini adalah hal yang paling penting. Karena tanpa adanya pendengar, bagaimana bunyi bisa didengar? Selanjutnya ada bunyi jenis-jenis bunyi. Bunyi terbagi 3. Yang pertama yaitu infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia, namun bisa didengar oleh paus dan gajah. Bunyi ini berfrekuensi kurang dari 20.000 Hz. Bunyi infrasonik ini mampu menembus hambatan tanpa mengurangi besarnya frekuensi. Contoh pemanfaatan dari bunyi infrasonik ialah deteksi getaran dari pergerakan lempeng bumi. Yang selanjutnya adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Frekuensi besarnya bunyi ini ialah 20.000 Hz sampai 20.000 Hz. Selanjutnya ada bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak bisa didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik sulit menembus hambatan dengan struktur padat. Contoh pemanfaatan bunyi ini ialah untuk mendiagnosa janin dalam kandungan melalui proses USG atau ultrasonografi. Selain ada syarat dan jenis-jenis bunyi, di dalam bunyi juga terdapat karakteristiknya. Di antara karakteristiknya yaitu 1. Amplitudo. Amplitudo yaitu besar atau kecilnya sebuah suara atau sebuah pengukuran skala yang non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga dapat disimbolkan dalam sistem internasional atau SI dengan simbol A dan satuan meter M. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi adalah tinggi rendahnya suatu suara. Selanjutnya ada nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun menurut jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan.
Selanjutnya ada desah. Desah yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi tidak teratur. Contoh desah angin, air hujan, bisik-bisik manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada warna bunyi. Warna bunyi adalah perbedaan suara pada bunyi yang setiap bunyi memiliki warna bunyinya masing-masing. Contoh ketika sebuah gitar dan organ memainkan lagu yang sama. Walaupun sama-sama dimainkan, kamu masih bisa dapat membedakan suara kedua alat musik tersebut. Dan selanjutnya adalah dentum. Dentum yaitu bunyi keras yang masih dapat didengar oleh telinga manusia yang terdengar secara mendadak. Contohnya bom pada ledakan Hiroshima Nagasaki. Nah, selanjutnya kita masuk kepada resonansi bunyi. Pengertian resonansi bunyi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar dengan frekuensi yang sama. Resonansi juga merupakan fenomena di mana sebuah sistem yang bergetar dengan amplitudo yang sama maksimum akibat adanya impuls gaya yang berubah-ubah yang bekerja pada impuls tersebut. Kondisi seperti ini dapat terjadi bila frekuensi gaya yang bekerja tersebut berimpit atau sama dengan frekuensi getar yang tidak diredamkan dari sistem tersebut. Pada umumnya, resonansi gelombang bunyi terjadi pada tabung udara yang dikenal sebagai pipa organa. Peristiwa ini adalah ikut bergetarnya molekul udara dengan frekuensi yang sama dengan sumber bunyi. Secara fisik, peristiwa ini dapat diketahui dengan bertambah kerasnya suatu sumber suara. Berdasarkan teori ini, kejadian ini terjadi jika hasil superposisi gelombang datang dan pantul berupa gelombang berdiri. Dalam hal ini, ujung tabung berupa sampul atau simpul dan perut jika ujung tabung terbuka, bukan atas antar medium, dan simpul jika ujung tabung tertutup, batas antar dua medium. Dan prakteknya digunakan tabung dengan salah satu ujung terbuka dan ujung lainnya tertutup. Di ujung terbuka diletakkan sumber, sedang ujung tertutup berupa batas antara udara dan cairan. Lihat gambar ini, perhatikan kemungkinan gelombang yang terjadi dalam tabung sepanjang L di gambar. Ingat, jarak antara simpul dan perut terdekat adalah 1:41. Kemudian ada aplikasi resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, alat musik gitar, yaitu terdapat di bagian ruang resonansinya atau lubang yang terdapat di bawah senar. Jika senarnya dipetik, maka ruang resonansinya ikut bergetar bersama sehingga menghasilkan bunyi yang lebih keras. Yang kedua, getar pesawat yang disebabkan oleh gerak mesin-mesinnya yang diteruskan pada udara sebagai bunyi. Tidak dapat dengan cepat ditinggalkan atau meninggalkan pesawat terbang karena kecepatan pesawat terbang tidak berbeda banyak dengan kecepatan menjalar bumi. Akibatnya ialah getar badan pesawat terbang diperkeras dengan cepat sekali sehingga pesawat terbang runtuh karena hal tersebut. Dengan kecepatan agak di atas kecepatan menjalar bumi, pesawat terbang dapat terbang dengan selamat atau supersonic flight. Yang ketiga, peristiwa resonansi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa terjadi bila dua garpu tala yang mempunyai bilangan getar atau frekuensi yang sama, bila digetarkan atau dibunyikan maka garpu tala yang lainnya akan ikut bergetar atau berbunyi. Peristiwa resonansi suara pada gitar dan roket. Ketika pesawat luar angkasa melesat dari landasannya di Kennedy Space Center, suaranya sangat menggelegar. Beberapa kilometer dari landasan, para penonton harus memegang erat bangkunya karena getaran suara yang dihasilkan begitu besar sampai terasa menembus daging dan tulang.
Yang kelima, kita dapat mendengar bunyi karena adanya peristiwa resonansi pada telinga kita. Di dalam telinga terdapat selaput gendang telinga. Selaput ini sangat tipis dan mudah beresonansi dengan bunyi audiosonik. Yang keenam, alat musik akustik seperti seruling, biola, drum, dan gitar memanfaatkan resonansi agar diperoleh bunyi yang merdu. Alat musik tradisional seperti gamelan juga memanfaatkan peristiwa resonansi. Yang ketujuh, katak dapat mengeluarkan bunyi yang sangat keras karena resonansi yang terjadi pada rongga mulut katak. Rongga mulut katak dapat mengembang sedemikian rupa sehingga menyerupai selaput tipis. Pada selaput tipis inilah terjadi peristiwa resonansi. Namun, di balik keuntungan dan aplikasi resonansi bunyi dalam kehidupan sehari-hari yang sangat banyak, peristiwa resonansi ada juga yang merugikan manusia karena menyebabkan kerusakan atau ketidaknyamanan. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk menghilangkan atau mencegahnya. Contohnya, resonansi yang merugikan antara lain resonansi pada mesin pesawat, dan resonansi pada mobil. Pada resonansi bunyi pada senar, atau kata lainnya dawai, terdapat 3 bagian. Yang pertama, nada dasar atau FO. FO jika digambarkan menjadi setengah lambda yang terdiri dari 2 simpul dan 1 perut. Jadi setengah lambda sama dengan L. Jadi lambda sama dengan 2L. Dari persamaan ini maka didapat V sama dengan lambda dikali F sama dengan V per lambda sama dengan F. F0 sama dengan V per 2L. Jadi ini merupakan persamaan nada dasar. Yang selanjutnya ada nada atas pertama atau F1, digambarkan menjadi 3 simpul dan 2 perut. Dirumuskan menjadi V sama dengan lambda dikali F. F1 sama dengan V per lambda. F1 sama dengan V per L atau F1 sama dengan 2V 2L. Didapat persamaan nada atas pertama. Yang ketiga adalah nada atas kedua yang disimbolkan menjadi F2 yang terdiri dari 4 simpul dan 3 perut. Dirumuskan menjadi 3 per 2 lambda sama dengan L, 3 lambda sama dengan 3L, lambda sama dengan 2L per 3. Didapat persamaan V per lambda sama dengan V 2L per 3 sama dengan 3V per 2L. Persamaan nada atas kedua. Berdasarkan hukum LD, V sama dengan akar F per mu karena mu sama dengan M per L. Maka V sama dengan akar F1 per M. Keterangan V sama dengan cepat lambat dengan satuan meter per sekon. F sama dengan tegangan dawai dengan satuan Newton. Mu sama dengan massa persatuan panjang dawai dengan satuan kilogram per meter. M sama dengan massa dawai dengan satuan kilogram. L sama dengan panjang dawai per meter dengan satuan meter. Jadi L sama dengan 8 meter, M sama dengan 1,4 dikali 10 min 3 kg, Y sama dengan 0,03 sin dikali X ditambah 30 T.
X ditambah 30T sama dengan A-sin dikali KX ditambah WT. A sama dengan 0,03 M, K sama dengan 1, 2 Pi per lambda sama dengan 1. Lambda sama dengan 2 Pi M, W sama dengan 30, 2 Pi F sama dengan 30. F sama dengan 30 per 2 Pi. Pi sama dengan 2 sama dengan lambda per F. 2 Pi dikali 30 per 2 Pi sama dengan 30 meter per sekon. Pi sama dengan akar F dikali L sama dengan, jadi per M sama dengan akar F per P delta sama dengan akar F per mu. 30 sama dengan F dikali akar F dikali 8 per 1,4 dikali 10 min 3. Jadi hasilnya F sama dengan 0,117 Newton. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me